Baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemenpan RB terkait tentang status dan juga kedudukan XTHK2 dan juga tenaga honorer. Yang mana pada surat edaran ini juga disampaikan bahwasannya dijamin keberlangsungan untuk teman-teman yang di sini sudah masuk dalam database BKN ini sudah dikunci. Dan nanti tinggal kita menunggu pengangkatan saja. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kriteria honorer yang tidak di PHK dan juga gajinya nggak akan turun, serta tinggal menunggu pengangkatan P3K. Ini adalah merupakan kabar gembira, kejelasan status dan juga kedudukan XTHK2 dan juga tenaga non-ASN. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemenpan RB tertanggal 25 Juli 2023 yang terkait tentang status dan kedudukan XTHK2 dan juga tenaga non-ASN. Yang mana surat edaran yang ditujukan kepada pejabat bidang kepegawaian, baik itu instansi pusat maupun juga instansi daerah, yang mana untuk isinya adalah merupakan dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2015 tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non PNS dalam jangka waktu 5 tahun ini sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama ini diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Maka dari itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku di tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai macam pihak bahwa XTHK2 dan juga tenaga non-ASN ini masih diperlukan. Artinya di sini tidak jadi dihapus untuk teman-teman non-ASN dan juga XTHK2 ya, untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan juga pembangunan serta pelayanan publik. Nah selanjutnya di sini kalau misalkan kita ingin mencari tahu kira-kira kriteria honorer yang seperti apa yang nantinya ini tetap dipertahankan, teman. Nah di sini seperti yang kita ketahui, di sini ada 3 poin penting yang disampaikan. Nah sehubungan dengan hal-hal itu di atas, bersama ini dengan hormat diharapkan kepada seluruh pejabat bidang kepegawaian, instansi pusat maupun juga daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pejabat pembina kepegawaian, baik itu bupati, wali kota maupun juga gubernur, ini tetap menghitung ya, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Jadi untuk kriteria teman-teman XTHK2 dan juga non-ASN yang di sini tetap diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan juga pembangunan dan pelayanan publik, ini adalah teman-teman honorer yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN, atau istilahnya adalah teman-teman yang sudah lulus pendataan non-ASN, ini adalah sudah lolos dalam database BKN ya. Yang mana untuk jumlahnya ini adalah seperti yang dipublikasikan oleh Kemenpan RB pada video sebelumnya yang sudah kita bahas, itulah sekitar 2,3 juta, teman. Nah 2,3 juta ini yang sudah lolos pendataan non-ASN, yang sudah masuk database BKN, ini adalah yang termasuk dalam pengumuman ini ya. Kemudian yang kedua, nah dalam mengalokasikan pembayaran tenaga non-ASN yang dimaksud, pada prinsipnya ini tidak boleh mengurangi pendapatan yang diterima selama ini ya. Artinya dari 2,3 juta ini adalah misalkan per bulannya gajinya berapa, maka dalam pengalokasian tersebut maka PPK tidak diperkenankan untuk mengurangi dari nominal yang biasanya mereka terima per bulannya. Nah, jadi di sini adalah yang sudah masuk pendataan ASN ini sangat aman, nanti di sini tetap diperpanjang ya. Dan untuk gajinya ini tidak dikurangi. Kemudian PPK dilarang untuk mengangkat honorer lagi yang baru untuk menjalankan tugas non PNS maupun juga P3K, ini tidak diperbolehkan ya teman. Nah kemudian nanti arah kedepannya, kalau misalkan dari 2,3 juta ini sudah dipertahankan seperti ini, maka arah kedepannya ini bagaimana? Nah silahkan simak video lanjutan ini ya.
Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang ASN tahun 2014, maka di sini dari existing Undang-Undang ASN yang mana tidak diatur terkait tentang penyelesaian tenaga honorer, usulan DPR ini langsung diangkat, kemudian usulan pemerintah di sini diangkat diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Dan sepertinya sudah disepakati terkait tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Dan di sini adalah sudah terkunci untuk daftar nama honorer yang sudah masuk database BKN dan nantinya menjadi sasaran untuk pengangkatan P3K di tahun ini. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, salah satu klaster rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN ialah tentang penyelesaian honorer lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau part-time. Pengangkatan 2,3 juta honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time dianggap sebagai solusi jalan tengah agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK masa terhadap non-ASN per 28 November tahun 2023. Seperti yang telah disampaikan dari Ketua Umum DP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 Indonesia, Rianto Agung Subakti, bereaksi keras menolak wacana P3K paruh waktu ini, yang mana dia mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait tentang P3K paruh waktu. Hasilnya sangat mengejutkan, kata Kang Itong kepada JPNN. Seusai melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada hari Rabu kemarin, Kang Itong menjelaskan pemerintah memang akan memberikan kesempatan kepada 2,3 juta honorer untuk mengikuti seleksi P3K, tetapi P3K paruh waktu bukan P3K penuh waktu. Bahkan kata Kang Itong, berdasarkan penjelasan yang didapatkan dari pejabat Kemenpan RB, honorer yang digiring menjadi P3K paruh waktu bukan hanya tenaga kebersihan, petugas keamanan, dan juga sopir saja. Seperti yang diungkapkan, guru honorer dan juga tenaga teknis administrasi pun nanti masuk daftar calon P3K paruh waktu. Masih kata Kang Itong, alasannya agar guru dan juga tenaga teknis administrasi ini bisa menyambi pekerjaan lain. Contohnya, guru P3K paruh waktu hanya mengajar mata pelajaran selama 2 jam pelajaran. Selebihnya ini bisa diisi dengan memberikan les privat atau menjalankan bisnis lainnya. Seperti yang disampaikan, ini sangat tidak manusiawi kalau guru saja diperlakukan kayak gitu. Guru itu tugasnya mencetak generasi bangsa berkarakter Pancasila, tegas Kang Itong. Honorer K2 tenaga teknis administrasi lanjutnya sudah cukup bersabar menunggu solusi dari pemerintah. Semula honorer K2 dijanjikan menjadi PNS, tetapi perkembangannya malah dijadikan P3K. Di saat honorer K2 mulai menerima P3K, kini muncul rencana dijadikan P3K paruh waktu yang regulasinya akan dituangkan dalam Undang-Undang ASN hasil revisi. Dikatakan saat ini seluruh honorer K2 khususnya tenaga teknis administrasi yang tersisa ini menunggu kebijakan dari pemerintah. Dia menyerukan seluruh honorer TTA K2 untuk bangkit dan juga berjuang bersama-sama mendapatkan status PNS maupun juga P3K penuh waktu. Ada juga P3K yang penuh waktu. Mari kita bandingkan pernyataan Itong dengan kalimat yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia di saat memimpin kunjungan kerja DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara Senin kemarin tanggal 24 kepada parlementaria. Doli menjelaskan pembahasan rancangan undang-undang ASN akan segera rampung dan ditargetkan disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang yang akan datang. Dia juga mengaku memang rancangan undang-undang ASN juga mengatur mengenai P3K part-time, namun ada juga pengaturan mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K yang penuh waktu. Nantinya honorer terbagi ke dalam pada kategori siapa yang akan menjadi P3K penuh waktu dan siapa yang masuk dalam daftar calon P3K part-time atau paruh waktu. Soal statusnya dalam rancangan undang-undang nanti akan ada kategori P3K yang penuh waktu
dan juga P3K yang paruh waktu. Dalam rangka mengakomodir statusnya, ini adalah ujar Doli dikutip dari situs resmi DPR RI. Dan yang pasti lanjutnya tidak akan ada PHK massal terhadap honorer. Intinya adalah pertama, tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer secara massal. Yang kedua adalah tidak ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salari dari tenaga honorer yang selama ini mereka telah terima. Yang ketiga, inilah penyelesaian kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru. Kemudian terkait tentang progres pembahasan rancangan undang-undang ASN, dari sisi pemerintah tampaknya juga berupaya untuk mengejar agar rancangan undang-undang ASN ini nanti bisa segera disahkan. Dan dalam rangka membahas pokok-pokok rancangan undang-undang ASN, Menpan RB Arswar Anas menggelar diskusi bersama Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Denny dan Key Opinion Leader di Jakarta pada hari Selasa. Dikutip dari situs resmi Kemenpan RB, diskusi juga dihadiri Rektor Institut Pertanian Bogor atau PB, kemudian Guru Besar Universitas Indonesia, kemudian juga dari akademisi dari para akademisi yang disebutkan di sini. Terbaru hari Rabu ini Kemenpan RB menggelar uji publik rancangan undang-undang ASN di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Alex Denny menyebutkan ada 7 klaster yang menjadi pembahasan dalam RUU ini. Salah satu klaster RUU ASN ini adalah terkait tentang penyelesaian masalah honorer atau disebut sebagai tenaga non-ASN.